Welcome back everybody. Maraknya euforia di bursa saham membuat gelembung pasar yang begitu tinggi sejak awal tahun 2023 sampai dengan sekarang di bulan Februari 2024 mencapai puncaknya. Karena data-data yang dirilis, data-data di semua negara di belahan bumi Eropa, itu PMI manufakturnya terkontraksi di bawah 50, semua di angka 47, 48. Ini menunjukkan bahwa ada pelemahan ekonomi, sehingga sektor pabrikasinya mengalami pelemahan. Jadi purchasing manager indeksnya untuk pengelolaan pembeliannya menurun. Terjadi tren di seluruh benua Eropa, bahkan di seluruh dunia. Jepang juga mengalami PMI yang terkontraksi, ekonominya melemah. China juga PMI juga melemah. Yang mengalami ekonominya ekspansif itu cuman yang sedikit membaik ya. Yang masih di level, ada sebagian masih belum sampai mencapai, tetapi yang paling tinggi hanya di Amerika Serikat yang sudah di atas angka 50. Amerika, Korea Selatan, Vietnam, dan beberapa negara yang lain. Tapi sebagian besar ekonomi global itu terkontraksi. Jadi euforia di pasar keuangan dunia selama tahun 2023 sampai selesai Imlek di tahun 2024 dan sudah akhir Februari ini adalah puncak-puncaknya. Dan yang nanti akan terjadi nanti adalah kejatuhan pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah. Dan itu akan terjadi nanti di memasuki bulan Maret. Di awal Maret itu akan terjadi gelembung yang pecah. Bubble di pasar keuangan dunia, bubble di bursa saham itu akan pecah pada awal Maret tahun 2024 ini. Jadi tinggal 2 minggu lagi akan terjadi meledaknya pasar keuangan, akan terjadi market crash terbesar sepanjang sejarah. Gelembung itu pecah 2 minggu dari sekarang, di bulan Maret 2023. Ya karena tadi angka-angka tadi ya, itu indikator-indikator ekonomi itu tidak bisa kita abaikan karena itu sangat penting sekali. Itu menunjukkan bahwa ada produktivitas ekonomi yang melemah dari PMI manufakturnya. Nah, ini akan berdampak nanti ke negara-negara berkembang. Teristimewa Indonesia akan paling kena dampaknya nanti. Karena kita sangat tergantung sekali dengan ekspor ke negara-negara Eropa, ke China. Apalagi China yang bisa menguasai sekitar hampir 30% ekspor kita ke China. Maka itu dampak besar nanti terhadap pelemahan ekonomi Indonesia. Apalagi nanti di bulan Maret itu DPR selesai masa resesnya dan akan bergulirnya hak angket di DPR untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran kecurangan pemilu dan sistem aplikasi yang sudah dibiayai dengan dana besar tetapi tidak ada manfaatnya. Nah, semua kecurangan itu akan menjadi alat ya, di sidang-sidang di DPR. Maka itu mengganggu ekonomi, di mana banyak sekali massa yang turun jalan mengawasi ya, dengan cara berdemo, membuat ekonomi yang susah. Nantinya kita kena harga bahan pokok juga sudah naik, harga beras yang sudah naik karena ada climate change, itu di seluruh dunia. Nah, ini yang membuat kondisi global itu tidak menentu dan potensi akan terjadi kehancuran ekonomi di tahun ini.
awalnya kejatuhan pasar keuangan dunia itu di bulan Maret 2024, dan selama sepanjang tahun 2024 ini ada musibah besar. Terjadi goncangan politik di dunia, itu akan terjadi. Karena ini bukan kita meramal sesuatu yang, tapi kita lihat dari angka-angka ekonomi. Angka-angka indikator ekonomi itu menunjukkan bahwa terjadi pelemahan ekonomi dunia dari PMI manufakturnya. Nah, benua Eropa pasti akan sudah sangat melemah, dan itu memang sudah sangat melemah dari angka-angka ekonominya. Di mana dalam kawasan itu ada terjadi perang Rusia Ukraina, dan juga di kawasan Timur Tengah masih ada pengganggu, yaitu proksi Iran Houthi yang lagi diupayakan untuk diusir untuk mengganggu Laut Merah. Lagi perang juga di sana, Israel dan Hamas juga yang tak kunjung usai. Kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa ini membuat ekonomi itu makin suram, membuat inflasi itu sulit dikendalikan. Inflasi di Amerika ekonominya makin baik. Kemarin klaim pengangguran itu makin menurun. Berarti menunjukkan bahwa ada banyak sekali yang mendapatkan pekerjaan baru dan ekonominya bertumbuh. Maka ekonomi Amerika membaik, sedangkan ekonomi di kawasan lain itu lagi memburuk. Nah, dan suku bunga yang sudah tinggi sepanjang tahun 2022, mulai Maret 2022 sampai dengan Februari 2024 ini masih tetap dipertahankan 5,50%, masih tinggi. Dan kalau kondisi ekonomi Amerika yang masih membaik, maka suku bunga yang tinggi ini sulit untuk diturunkan. Maka ada kecenderungan suku bunga ini minimal akan dipertahankan terus sampai akhir tahun 2024. Bahkan kalau memang laporan inflasi Amerika itu makin jauh dari angka 2%. Jadi misalnya yang bulan Januari itu 3,1%. Jika dipastikan bulan Februari ini naik, jika naik melebihi dari angka yang sebelumnya, maka bisa punya potensi suku bunga bukan hanya dipertahankan, suku bunga bisa menjadi naik. Jika suku bunga menjadi naik, maka kawasan Eropa itu makin terpuruk, maka negara berkembang termasuk kita Indonesia akan kena imbasnya. Kelangkaan likuiditas dolar itu sudah pasti terjadi, maka rupiah itu akan anjlok. Di saat kondisi politik ekonomi yang makin panas saja di tahun 2024 ini, maka itu akan terjadi keselarasan bahwa memang harusnya secara hukum ekonomi, hukum alam itu rupiah harus menuju ke level 18.000. Itu sudah pasti, di mana kalau US-nya menguat, rupiah itu harus melemah. Nah, sekarang ini masih bertahan karena ada intervensi atau segala macam, dan itu pasti jebol. Dan rupiah itu pasti 18.000. Sudah berkali-kali saya selalu mengatakan itu pasti terjadi. Anda mau upaya kayak apapun, tetap rupiah itu 18.000. Karena nanti Amerika ekonominya makin kuat, maka mata uang kawasan Eropa itu akan anjlok. Euro itu akan, yang selalu saya katakan, yang pada tahun 2022 itu sudah jebol satu paritas terhadap US dollar, maka akan kembali lagi di tahun 2024, euro akan jebol paritas terhadap US dollar, dan yang belum adalah pound sterling akan juga sama nasibnya. Begitu. Inilah yang akan terjadi nanti. Harga emas juga akan terjun bebas. Ya. Karena kalau kondisi kawasan Eropa yang menurun ekonominya, maka harga emas juga akan jatuh, anjlok. Ya, itu angka yang pasti akan terjadi. Angka ekonomi yang tidak bisa kita sesuatu yang kita lari dari situ, kita keluar dari situ, kita hindari, itu tidak bisa. Itu karena angka-angka itu menunjukkan ya pelemahan dari sektor pabrikasinya.
sektor PMI manufakturnya melemah, maka ekonomi tersebut melemah. Maka itu punya dampak ke semuanya. Permintaan global itu menurun. Maka kita Indonesia yang selalu andalkan ekspor, maka juga akan mau cari pasar baru yang mana gitu. Ya. Hanya sedikit negara saja, Amerika, Korea Selatan, Vietnam, yang punya PMI-nya di ekspansi, sedangkan semuanya kontraksi. Ini fakta. Maka udah pasti kita akan kena imbasnya. Dan ini sudah lihat harga-harga bahan pokok, harga beras sudah naik. Entar lagi, tunggu tanggal waktu aja. Dan rezim inilah yang membuat semua itu terjadi. Rezim yang bergabung dengan oligarki yang menguasai semua ekonomi, ya, sepertiga. Nah, inilah yang membuat ekonomi Indonesia itu terpuruk. Ya, mereka inilah pengacaunya. Ya, dan mereka inilah yang membuat rupiah makin melemah. Ya, mereka yang membuat kecurangan di pemilu, segala caranya ingin mempertahankan status quo. Mereka yang ingin mempertahankan status quo itu, mereka tidak peduli dengan kalian, rakyat. Mereka hanya peduli dengan bagaimana mereka membuat program penggemukan badannya. Itu saja yang dipikirkan mereka. Maka ekonomi itu pasti tidak bertumbuh. Ya, anggaran di proyek-proyeknya di imajinasi yang luar biasa, proyek hanya untuk korupsi. Anggaran digelontorkan yang besar, 50%-nya korupsi, dipangkas buat mereka. Status quo itu identik dengan mengamankan korupsinya mereka. Nah, itu nanti akan terjadi di sepanjang Maret ini. Dan pas kondisi global itu juga akan terjadi guncangan di bulan Maret. Market akan jatuh dalam, itu terjadi di Maret 2024. Ya. Maka rupiah juga akan melemah di Maret 2024. Nah, sini peluang besar. Jika Anda manfaatkan peluang ini, Anda di futures market, ya, Anda bisa bom itu harga emas dunia, Anda bisa bom itu indeks bursa saham di dunia, apalagi Bitcoin itu akan jatuhnya dalam. Nah, ini sudah masuk ke level puncaknya. Jadi pas bulan Maret, ya, Bitcoin dan gengnya, ya, kripto yang kagak jelas itu nama-namanya, itu akan ikut semua masuk ke dalam jurang semuanya. Dan pelan-pelan harganya sampai akhir 2024 ini ya menuju ke yang selalu saya katakan, nol. Hanya saya mengatakan bahwa itu semua tidak ada gunanya, sampah itu akan semua menuju ke harga nol. Jadi Anda manfaatkan peluang ini sebaik-baiknya. Ya. Peluang ini akan terjadi di Maret 2024. Ya. Manfaatkan peluang itu. Di bawah video ini, di deskripsi ada nomor saya. Anda bisa WhatsApp saya, bagaimana kita bisa bersama-sama untuk mendapatkan peluang besar. Kita trading di futures market. Karena hanya futures market lah peluangnya. Anda mau trading di mana? Saham hancur-hancuran, hancur. Longsor saham. Orang semua akan tinggalkan saham. Jadi mau trading apa? Kecuali Anda bisa sell di saham. Tapi tetap turun-turun terus harganya. Dan itu akan 3 tahun baru harganya kembali lagi ke atas. Akan mengalami masa-masa suram ekonomi. Nah, suku bunga tahun ini tidak jadi turun. Tahun depan 2025. Jadi selama ini yang selalu wacana-wacana, narasi-narasi yang dibangun, suku bunga akan turun, bullshit. Itu hanya permainan mereka. Supaya Anda itu yakin suku bunga akan turun, Anda tidak beli lagi saham, borong lagi saham, Anda gulung lagi.
Ya, di saat Anda gulung lagi, mereka keluar, pelan-pelan mereka keluar terus. Tanpa sadar Anda beli sesuatu di harga yang pucuk. Beli saham di harga yang pucuk. Nah, saya selalu mengatakan hal begini supaya Anda itu jangan sampai nangis air mata darah. Ya. Karena biar bagaimanapun, tidak ada yang namanya market itu, kalau suku bunga mau turun, market itu soft landing. Nggak ada. Harus ada crash landing, harus ada kejadian luar biasa. Berkali-kali saya katakan, harus ada kejadian kebangkrutan ekonomi. Harus ada kejadian luar biasa dulu, baru ada stimulus suku bunga itu rendah. Gak ada yang turun pelan-pelan, soft landing itu, omong kosong itu. Harus ada kebangkrutan, harus ada kejadian luar biasa. Secara global harus terjadi market crash. Dan angka-angkanya sudah kelihatan semuanya. Ekonomi terbesar di dunia, China, Uni Eropa, Inggris, Jepang, itu sudah mengalami kontraksi. Mau apa lagi? Buktinya, tunggu tanggal mainnya aja. Karena mereka yang pegang remote itu. Sekarang mungkin belum saatnya. Saatnya adalah bulan Maret 2024 itu. Jadi persiapkanlah 2 minggu ini. Ini hari ini tanggal 22 Februari 2024. Jadi tinggal 2 minggu lagi memasuki minggu pertama Maret 2024 terjadi kejatuhan pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah. Dan jangan lupa itu ada nomor WhatsApp saya di bawah, Anda hubungi saya supaya kita panen raya di futures market. Sukses untuk Anda.